Oke. Di situ dekat situ record. Ada. Ya, udah mulai record ya. Halo teman-teman, selamat malam dari Tokyo dan dari Jakarta juga. Sekarang saya ada guest speaker nih, salah satu rekan kerja zaman dulu dari Keminfo, yaitu Bang Nando. Halo Bang Nando. Hai Mbak Mima, selamat malam. Selamat malam. Jadi Bang Nando ini dengan aku dulu beberapa kali kita ketemu waktu tugas di luar negeri ya Bang ya. Pertama kali Betul, kita Mbak. ketemu di Seoul ya. Tapi Seoul. ini kita Zoom-nya bukan nostalgia kerjaan nih. Kita Zoom-nya. Ya. Kita Siap. Zoom-nya ceritanya nih teman-teman. Karena aku dapat kabar Bang Nando baru-baru ini terinfeksi COVID-19. Jadi itu waktu terinfeksi itu kapan Bang? Taunya terinfeksi itu gimana Bang? Ya, betul Mbak Mima. Jadi tahunya itu tentu setelah hasil swab test itu di tanggal swab testnya di 31 Agustus. Yeah. Keputusan atau hasilnya itu baru saya dapat di hari Selasa tanggal 1 September. Meskipun gejala yang saya rasakan itu sudah saya alami di hari Jumat tanggal 28 Agustus. Karena sehari sebelum itu saya melakukan kontak erat dengan salah satu penderita COVID-19 kolega saya di kantor. Di mana kolega saya di kantor ini kebetulan sopirnya itu sudah positif duluan. Sopir gitu. Dan istrinya sopir ini sudah positif duluan. Nah, si ibu kolega saya ini itu sudah swab test di pagi harinya di hari Kamis itu, tapi sedang menunggu hasilnya. Namun karena suatu urusan di kantor, beliau tetap ke kantor. Bertemulah saya. Gitu. Saya karena polos Mbak Mima, nggak tahu, ajak ngobrol. Maksudnya sekitar 20 menit gitu. Dalam jarak yang 1,5 meter gitu, dan pada saat itu beliaunya sempat bersin-bersin. Oh, jadi Bang Nando ada di situ. Tapi nih ketika ketemu dengan si penderita COVID itu, apakah Bang Nando sudah pakai masker atau pakai face shield atau gimana? Atau tanpa masker sama sekali? Ya, betul Mbak Mima. Jadi memang saya pakai masker medis ya. Meskipun rekan-rekan kantor saya di yang lain itu cenderung pakai masker kain. Saya sedari awal tuh sebisa mungkin selama stoknya ada, saya pakai masker medis. Kayak gini ya Bang ya? Ya, masker yang memang biasa dipakai untuk, benar, seperti ini. Ya. Saya biasa sukanya yang warna biru. Kalau di Indonesia banyak yang warna biru atau warna hijau. Nah, itu yang sering saya pakai. Nah, kolega saya ini bersin-bersin, dan kebetulan beliau ini minum, jadi kayak Mbak Mima nih, jadi disuguhkan minuman oleh sekretaris di ruangan itu. Nah, saya disuguhkan minuman juga, tapi saya dalam posisi beberapa waktu ini nggak pernah minum di luar. Jadi walaupun saya nggak pernah minum, jadi saya menolak. Terima kasih. Jadi saya tahu kalau meminum berarti membuka masker kan? Iya, benar. Ibu kolega saya tadi minum. Sempat minum dengan jarak 1,5 meter saya tadi, minum, buka masker, terminum. Pada saat setelah bersin 2 atau 3 kali dan cukup besar. Setelah pulang padahal saya langsung ganti setelah tahu bahwa ibu ini terjangkit gitu. Terjangkit, itu saya langsung ganti masker dan bla bla, langsung mandi, pulang rumah langsung mandi. Tapi di hari Jumat tanggal 28 Agustus itu badan saya udah meriang-meriang Mbak Mima. Jadi sakit, panas. Ya. Oh ya Bang, sebelum lanjut ini saya harus disclaimer dulu nih. Dulu kalau ini tuh vlog ini tuh kita bukan ajang untuk medical advice ya, karena kita bukan dari medis, dan ini tuh juga bukan untuk saran tips-tips kesehatan, tapi ini hanya untuk berbagi dalam rangka edukatif aja gitu. Dan ini juga vlog ini memang tujuannya untuk entertainment, purely entertainment gitu. Terus Bang, waktu koleganya Abang tuh udah bersin-bersin, tuh beliau menggunakan masker atau bagaimana? Beliau memang menggunakan masker, tapi pas bersin itu pas berbarengan beliau minum.
Jadi Oh. sempat buka masker. Jadi pas minum, Iya. kebetulan waktu itu kalau tidak salah minuman yang disuguhkan minuman yang dingin juga. Minuman Oh. vitamin, Iya, iya, saya iya. sebut merek itu, minuman Iya. jeruk yang rasa vitamin itu dingin, minum dingin. Setelah dia minum, bersin, Oh, iya, bersihnya iya. cukup keras. 2 atau 3 kali kalau tidak salah ingat. dua Iya, atau tiga iya, iya. kali. Um, dan udah saya setelah keluar dari ruangan itu baru dibilang sama teman-teman kantor yang lain, aduh Mas Nando, Bang Nando, itu tadi ibu itu tuh itu kemungkinan besar kena itu, soalnya sopirnya kena. Ibu itu Oh. sudah swab test, tinggal nunggu hasilnya. Hasilnya nanti malam. Jadi Oh, gitu. malamnya Kamis malam itu ada satu sekretaris yang kabarin bahwa ibu itu positif. Positif. Udah, saya udah lemas tuh. Aduh, mati saya. Oh, Berarti saya kemungkinan besar kena nih, saya bilang gitu dalam hati saya iya. di hari Kamis malam itu. Benaran hari Jumat udah mulai sakit-sakitan. Butuh berapa hari, Bang Nando, itu untuk swab test setelah berinteraksi dengan si kolega yang terjangkit itu, Bang? Iya. Kalau kata dokter di klinik kami ya, di Kominfo, paling tidak 3 atau 4 hari, Mbak Mima. Jadi Oh, 3-4 hari. karena saya kontak erat di hari Kamis, Iya. idealnya saya paling cepat di swab test itu di hari Seninnya. Jadi saya lakukan hari Oh, swab test itu di hari Senin. Jadi 3 hari iya, iya. setelah kontak erat. Iya, Nah, iya, benar. swab test hasilnya hari Selasa keluar Hmm. positif. Terus dalam waktu 3 hari sebelum swab test itu apa yang Bang Nando lakukan di rumah? Kan berinteraksi erat dengan istri dan Selo ya, anaknya Bang Nando ya. Ya, Gimana itu? Apa ya. Bang Nando self karantin atau terus pakai masker di rumah atau bagaimana? Ya, ketika sudah meriang-meriang itu saya udah langsung pakai masker. Saya udah Iya, feeling iya, ya, apalagi sudah mengetahui bahwa si ibu kolega kantor saya ini kan sudah kena ya, sudah iya. positif COVID. Sehingga kemudian yang saya lakukan adalah berpisah kamar dengan Oh iya, istri dan anak saya. Mereka di lantai 2, saya di lantai 1, sehingga berharap tidak kontak ke mereka. iya. Itu yang saya lakukan. Saya minum obat. Kebetulan sakit saya rasakan di hari Jumat itu luar biasa. Sambil menunggu swab di hari Senin, saya udah ke klinik, Iya, klinik dekat rumah. iya, Itu klinik langganan saya. Memang dikasih obat untuk meriang, obat panas, iya, kebetulan tekanan darah saya juga agak tinggi, iya, 140 kalau tidak salah, biasa normal sehari 120, sehingga dikasih obat untuk nurunin tekanan tensi ya. iya, iya, Saya minum itu di hari Jumat, agak mereda sakitnya, Mbak Mima. iya. Jadi termasuk bagus. Ya, bereaksi ya, badan Bang Bereaksi, Nando obatnya bagus, respon ke obatnya bereaksi. obatnya gitu loh. Nah, Ya, Bang Nando itu waktu dalam gejala itu apa yang paling sakit Bang Nando rasain waktu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu? ya, betul. Jumat Sabtu ya, Jumat sore, Jumat sore malam, sepanjang malam Sabtu itu luar biasa sakitnya Mbak Mima. Itu meriang, panas luar biasa badan, kemudian tenggorokan sakit, kemudian kepalanya itu pening, itu bagian sini itu pening luar biasa, kayak muter-muter gitu. Hmm, Bahkan dari tempat tidur ke kamar mandi aja ya, udah rasa kayak oleng gitu. Kamar ya, mandi ya, yang satu itu benar-benar dekat itu sakitnya luar biasa. Jadi malam itu benar-benar hampir tidak tidur di malam Sabtu itu. Luar biasa sakit yang saya rasakan. Napas normal, napas sih tidak sesak. oh, belum Tapi sesak ya, itu bagus juga ya Bang ya, belum sesak ya, belum itu sampai sesak. benar Bang. Iya, itu kalau yang saya baca sih biasanya tuh sesak ya, mungkin itu udah level Iya, tahap awal. Bang Nando tuh iya. bersyukur banget langsung cepat tahu ya itu kalau berinteraksi dengan penderita dan cepat untuk melakukan tes. Terus Bang Iya, Nando nih, Bang Nando bilang kan tenggorokannya sakit banget tuh. iya, betul. Kalau kita radang tenggorokan tuh, biasa ya radang tenggorokan tuh Iya. kadang-kadang juga sampai nggak bisa makan, nggak bisa ngobrol, dan pastinya demam juga. Hmm. Sama nggak sakitnya, Bang? Beda sih Mbak, maksudnya kalau radang Beda ya? tenggorokan saya, radang tenggorokan aja, nggak ada yang Iya, lain-lain gitu. iya, Maksud saya kalau saya pernah sih beberapa kali radang iya, tenggorokan, ya udah ini sakit ya,
Iya, menelan iya. sakit, udah Heeh. sebatas itu. Iya. Ini kan benar-benar radang tenggorokan, bibir pecah-pecah, bibir itu sakit juga, bibir luka Oh. kayak luka bibir Iya, iya, pecah-pecah iya, iya. gitu. Kemudian kepala peningnya luar biasa di wilayah sini, Mhm, mhm. kemudian panas, demam meriang, menggigil, malam itu menggigil saya, Iya. saking jadi memang beberapa sakit itu digabung sekaligus itu loh Mbak Mima. Iya, ya ampun. Itu yang bagi saya, oh malam itu tuh malam penderitaan banget, malam Itu Sabtu itu. keringatan nggak Bang? Keringatan yang keringat dingin bercucuran gitu Keringat nggak Bang? dingin, Iya, keringat lebih ke dingin. keringat dingin, betul. Ya, kenapa saya tanya? Karena tuh dari berita-berita di sini di Jepang ya gitu loh kan ada juga yang dari karantina gitu kan kalau yang udah ketahuan gitu biasanya tuh kalau yang karantina mandiri kayak yang Bang Nando gitu di rumah Ya. atau karantina di hotel gitu dan itu anduk itu harus sedia banyak gitu loh karena katanya Ya. berkeringat banyak gitu loh. Betul, betul keringat dingin. Jadi makanya sepanjang malam ya saya benar-benar menggunakan itu untuk membantu saya untuk handuk dan seterusnya. Jadi benar-benar sampai pagi itu nggak bisa tidur yang nyenyak. Tidur paling Iya, sebentar kayak tidur ayam gitu. iya, Udah iya, sakit yang iya. luar biasa, kebangun gitu. Batuk gitu nggak Bang? Ya batuk kecil. Nah benar sorry, batuknya Oh, batuk bukan batuk yang orang kayak batuk banget itu enggak. Ini iya, batuk iya. yang sekali doang. Ya, Gitu-gitu. batuknya itu gimana, Bang? Batuknya itu tuh, maaf ya, batuk Hmm. berdahak atau batuk kering kalau gitu? Kalau yang Abang rasakan? Kalau kemarin tuh cenderung ke kering ya. Oh, Kalau kemarin gitu ya, yang ya. saya rasakan yang waktu Ya, waktu saya kering. karena yang dari banyak yang saya baca tuh banyak yang bilang tuh dahak ya, batuknya itu Iya, berdahak kalau dari forum-forum gitu baca iya gitu. Tapi betul, mungkin itu tergantung levelnya juga ya, Bang. Kalau Bang betul, Nando kan benar. mungkin nggak terlalu sesak nafas ya, Bang Nando ya. Saya malah dibilang sesak napas sih enggak sih. Napas saya Iya, iya, lancar iya. aja, hanya memang sedikit kayak pilek gitulah, jadi agak sedikit nggak nyaman aja di hidung Iya, iya, karena iya, iya. betul pilek lah, Iya, kategori pilek. iya. Eh, itu tuh kalau ini berbagi juga ya kasus di Jepang juga kalau level di Bang Nando kayak Bang Nando itu masih awal gitu memang suruh self karantin juga gitu tapi kadang ada kriteria tertentu untuk orang-orang yang tidak diizinkan untuk self karantin. Biasa orang kalau di Jepang yang tidak diizinkan self karantin itu yang tinggal dengan manula itu yang di atas 55 ke atas ya gitu yang udah riskan kalau di Jepang itu manulanya bukan 55 tahun gitu 60 tahunan gitu dan orang-orang bagian orang keluarganya itu ada yang caregiver atau bekerja di sektor medikal gitu loh. Jadi mereka nggak boleh di rumah, tapi banyak juga tuh orang-orang yang terinfeksi di tahap awal yang kayak Bang Nando itu mereka tuh keluar dari rumah untuk pergi ke hotel karena biasanya di rumahnya itu ada anak-anak takut anaknya kena gitu. Karena anak-anaknya kan di sini masih sekolah, Bang. Ya, Gitu. Sekolah kan udah buka kalau di Jepang gitu loh. di Jepang sudah buka semua ya? Buka semua Jepang gitu loh. Nah, ini Hebat. sebenarnya topik menarik juga nih Jepang Bang. Kenapa sekolah di Jepang itu buka? Karena dari pemerintah itu mereka tidak sanggup untuk mendukung digital learning. Dan banyak orang-orang Jepang tuh yang nggak punya laptop di rumah dan nggak punya akses ke internet untuk ke laptop gitu. Sedangkan belajar kan memang harus pakai medianya laptop gitu loh. Nah, ini tuh topik bahasan juga, Bang. Ini tuh Menarik yang tuh. digital Iya. learning ini bisa jadi project loh berikutnya. Nanti Iya, kita bahas ternyata di level Jepang lagi aja ya. sekelas Jepang aja ya. Ya, Digital learning-nya masih ngos-ngosan ya ibaratnya ya. ya benar. Makanya karena nggak bisa transisi ke digital learning, makanya sekolah itu dibuka tentunya dengan strict health protocol gitu. Nah, itu Bang Nando kan di Wisma Nusantara ya karantinanya ya? Wisma Atlet. Wisma Atlet ya, kok Wisma Yes. Nusantara? Itu mah tempat kopi Starbucks deh kayaknya. Betul. Wisma Nusantara itu di depan ini Pacific Place. Iya. Bukan Pacific Place. Depan ini Grand Hyatt. Aduh. Terus udah kayak gitu, berapa lama Bang di Wisma Atlet itu Bang?
Total 11 hari, Mbak Mima. Jadi 11 1 hari ya? September masuk, Ya. tanggal 11 keluar. Terus di Wisma Atlet itu kamarnya gimana, Bang? Sekamar berapa orang? Itu dipisah atau Iya, bagaimana? iya, betul. Wisma Atlet itu ada beberapa tower kan, tower yang saya pakai di tower 7. Tower Mm, 7 di lantai 30, saya di kamar 27. Satu mm, kamar itu ada 2 kamar tidur lagi. Jadi satu kayak pavilion mm. itu ada 2 kamar tidur yang terpisah. Ya. Masing-masing satu kamar tidur satu orang. Hanya kami berbagi satu ruang tamu, Mm-mm. berbagi kamar mandi, dan Ya. berbagi tempat jemuran. Oh, gitu. Jadi Dan yang dalam ruang, oh sorry, terus gimana, Bang? ya itu yang kami, jadi satu kamar yang berbeda-beda tapi berbagi kamar mandi, berbagi kamar tamu, dan berbagi ruang jemur. Dan dalam satu kamar itu, Bang, yang terkena apakah ada kriterianya untuk si pasien, sebut aja pasien ya, orang yang Ya, terjangkit ya, COVID itu, betul. apakah Bang Nando disamain dengan yang tahap awal terkena COVID atau pukul rata aja yang terkena disatuin di satu kamar? Itu gimana, Bang? Kalau dengar-dengarnya ya, kalau kata para medis yang di sana ya, katanya Iya. yang di Wisma Atlet itu cenderung yang kategori ringan dan sedang. Oh, Yang kategori gitu. sakitnya itu ringan dan sedang. Yang kategori berat itu tidak bisa di Wisma Atlet karena mereka misalnya itu kan rumah sakit darurat ya. Iya, Rumah iya, sakit iya. darurat itu kan peralatannya tidak secanggih-canggih rumah sakit yang lain lah. Jadi cenderung yang di sini yang tanpa kategori ringan dan sedang. Yang berat itu cenderung di rumah sakit berbeda. Jadi cenderung kami yang di situ ya paling ya yang tetangga saya yang satu itu memang batuknya keras banget tiap malam tuh. Jadi saya agak cemas, Oh, aduh, saya agak ngeri-ngeri juga Mbak Bima. Jadi, aduh, dan dia masuknya ini belakangan. Jadi saya tetangga saya ini pertama tetangga anak muda. iya, Dia udah dulu ada di situ. iya, 3 hari saya ada, dia keluar. iya. Nah, kemudian saya hadir di hari keempat, hari kelima, kebetulan saya kosong, belum ada yang masuk. Iya. Hari keenam saya di sana, masuk orang baru, bapak-bapak. Oh, Bapak-bapak ini setiap malamnya batuknya, oh my God. aduh. Saya tuh sampai cemas. Heeh, Aduh, heeh. ini berbagi kamar mandi lagi. Sebenarnya saya takutnya begini, Mbak Bima. Takutnya saya udah mulai sembuh ya, karena udah Iya, 6 iya, iya, hari iya. kan. Ya. Saya udah mulai sembuh, ini kontak lagi sama bapak ini yang baru masuk. Waduh, saya bisa lama nih di Wisma Iya. Atlet. Tapi si bapak itu tuh yang Bang Nando lihat gimana? Dia jalannya normal, apa dia malamnya kan ada tuh orang sakit ya, aduh, aduh, panggil suster gitu kan ada tuh yang saking sakitnya bukan karena manja gitu loh, tapi sakit Bang. Iya, iya, itu bapak yang ya, tamu saya, tetangga saya yang Ya, kedua itu malam tuh kayaknya pernah manggil perawat deh. ya, Saking sakitnya, sempat iya, aduh, kalau tidak kasihan salah ya di Bang malam ya. kedua atau malam ketiga. Kan seram ya, Mbak. Iya, heeh. Terus, Mikir, mikir apa dia batuknya, dan itu benar-benar tetangga, iya, otomatis dengar banget karena saya iya, satu pavilion yang di kamar berbeda, iya, otomatis dengar banget suaranya. Nah, itu dia tuh di malam kedua atau malam ketiga tuh sempat manggil petugas medis. itu udah kayak teror tersendiri ya Bang ya, teror Teror, psikologis karena itu. teror psikologis banget. Karena ya kita pakai kamar mandi bersama. Jadi Iya. aku tuh lucu Pak Bima. Jadi masuk ke kamar mandi itu pakai tisu, buka kamar mandi, pakai tisu, lalu di toilet Ya itu ampun. Ya pakai tisu ampun. banyak-banyak, tutup Iya, di toilet, iya, iya, iya. baru ya kan ngeri, maksudnya Iya, benar, benar. itu Benar, sih Bang. yang bikin, selebihnya sih aman sih. Maksudnya di Wisma Atlet itu secara umum oke, hanya karena berbagi kamar mandi itu aja sih yang bikin rada-rada takut. Iya, benar. Terus ada diare gitu nggak, Bang? Gejalanya? Diare Oh, gitu? betul, benar, betul. Waktu di awal yang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu itu diare. Benar diare. Jadi tapi setelah saya di Wisma Atlet mulai hari Selasa itu diarenya udah berkurang, makin Iya. berkurang. Itu diare berbagi kamar mandi lagi. Aduh, itu Itu sudah benar-benar. benar kan, Mbak Aduh, Bima, itu mengerikan. seram. Aduh, Iya. aduh, 11 hari lumayan juga ya. Udah gitu yang berdatangan itu tuh ganti-ganti juga ya pasiennya gitu Iya, ya, Bang ya? saya kebetulan merasakan
Halo? Halo, suaranya stop nih Bang Nando. Halo Bang Nando. Iya, sempat stop tadi suaranya. Agak ini. Connection-nya drop kayaknya dari Bang Nando ya. Sekarang kedengeran nggak Bang? Kedengeran nggak Bang? Ya, dengan aman. Ya, ya. Ya. Ya, jadi tuh ya benar-benar stres banget pasti di dalam sana ya Bang ya? Ya, stres karena itu sih, karena berbagi kamar mandi itu aku yang Iya, cukup bikin stres sih. Kalau iya, selebihnya aman sih, makanannya bagus, artinya iya, walaupun saya nggak ngerasa enak ya, karena nggak punya apa indera perasanya hilang kan iya, iya. selama Indra 6 hari. Prasela. Tapi secara umum menunya bagus, Iya. petugas medisnya juga bagus, gitu. Itu Bang Nando diizinkan keluar kamar nggak? Misalnya berjemur di matahari gitu, jalan-jalan di luar Wisma Atlet gitu. Maksudnya masih di lingkungan Wisma Atlet tapi nggak keluar gitu. Diizinkan Boleh nggak Mbak Bang? Bima, Boleh ya? diizinkan. Boleh, boleh. Jadi Oh, kita boleh keluar kamar, iya, iya. boleh ke rooftop untuk Mm-mm, berjemur mm-mm, pagi sama sore. mm-mm, Boleh juga turun ke bawah ke lobi untuk ngambil mm-mm. kalau ada paket makanan kiriman teman, keluarga, itu boleh ngambil ke lobi. Tapi benar-benar di kompleks Wisma Atlet. Iya, iya. Dan waktu Bang Nando keluar dari Wisma Atlet itu 11 hari itu diizinkan keluar itu kriteria untuk boleh keluar apa Bang? Swab Ya, test lagi atau bagaimana? ya, betul sekali Mbak Mima. Jadi kriteria keluar itu swab test harus negatif. Swab test Oh, negatif. iya, Saya swab iya. testnya di tanggal 9, tanggal 9 swab test, tanggal Mm, 11-nya keluar hasilnya. iya. Keluar hasil pagi, sorenya udah boleh pulang. Kalau swab test itu Bang, gimana rasanya? Ada rasa beda nggak? Ada pusing atau rasa nggak enak di mulut gitu loh? Kan diambil tuh cairan dari belakang mulut ya yang saya baca ya. Itu tuh gimana Bang Kalau reaksinya? kalau orang lain sih bilang aneh, bilang sakit. Kalau saya sih terus terang saya rasa biasa aja, Mbak. Iya, Saya biasa aja. dalam sejarah saya udah berarti saya swab udah 5 kali nih. Swab Mm-mm. pertama waktu di kantor itu negatif, swab kedua yang Mm-mm. positif yang tahun itu, swab ketiga di Wisma Atlet itu saya negatif, Mm-mm. kemudian swab keempat juga di luar dan kelima di luar itu semuanya negatif. Jadi ya memang sih ada apa ya benda asing masuk ke lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, tenggorokan. Tapi Mm-mm. saya sih bisa lah. Memang agak aneh sedikit tapi ya nggak Iya, iya. terlalu. Kan selalu berpikir bahwa ini mah untuk kebaikan sih swab test itu. Betul, Jadi ya betul. Ya, nggak ya. apa-apa. Terus ada rasa pusing nggak Bang dari swab test gitu? Habis swab Enggak, test gitu nggak pusing ya? enggak. Biasa Nah, aja. Soalnya oke. kalau saya bedakan, saya rasakan waktu saya yang pertama kali swab test di kantor yang dalam keadaan segar bugar itu, Mm-mm. nggak ada rasa apa-apa. Hanya memang Ya, ya aneh dikit lah, ibaratnya ya. karena benda asing masuk tadi. Tapi selebihnya nggak apa-apa. Terus Bang, setelah keluar dari Wisma Atlet nih gitu loh, Bang Nando itu berapa hari self karantin di rumah? 1 minggu. 1 minggu ya. Setelah itu Ya, swab satu test minggu. lagi nggak setelah satu Swab test minggu tuh? lagi, betul. Ya. Setelah swab 1 minggu, swab test lagi di apa? Di kantor, kebetulan di kantor Mm-mm. ada, betul. Mm-mm. Kemudian hasilnya negatif lagi, baru kemudian Oh, saya iya, mulai bekerja. iya, iya, iya. Dan di kantor Bang Nando, setelah berinteraksi dengan kolega yang terjangkit pertama kali itu, ada berapa orang yang terkena, Bang? Total ya sampai sekarang ya, kalau Ya, kami kan punya datanya ya, hitungan ya. dari COVID pertama, jadi ketika bulan Maret, tanggal 2 Maret Bapak Presiden mengumumkan COVID pertama satu kasus dua ya, Ya. itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian itu pegawai kantor kami sudah ada yang kena. Oh, udah ada yang kena, ya Sudah ada yang ampun. kena, hanya kami Ya, benar-benar karena suasana saat itu masih sangat terbatas ya, jadi ya, hanya di kalangan terbatas saja yang tahu. Jadi ada 2 orang yang di bulan Maret awal sekitar tanggal 15-16 itu sudah ada yang positif. Tapi ya. kemudian
waktu itu di karantina di Wisma Atlet untuk pertama kalinya, 1 orang sembuh, lalu yang 1 orang itu isolasi mandiri juga sembuh. Nah, sejak saat itu tuh biasanya mereka sembuh, lalu nanti ada yang kena lagi 1 orang, 2 orang. Jadi dari Maret sampai sekarang tuh sekitar 80 orang, Mbak Mina, yang pegawai Kominfo yang pernah kena, ya, dan hampir semuanya udah sembuh, tinggal 1 atau 2 orang lagi yang masih pemantauan. Ya, alhamdulillah ya semuanya sembuh. Ya. Maksudnya setidaknya tuh di pencegahannya cukup efektif juga ya, Bang ya. Ya memang kita nggak bisa tahu sih virus ini gimana gitu. Kadang-kadang kita udah jaga-jaga juga masih bisa kena gitu. Buktinya Bang Nando juga pakai masker tetap kena gitu loh. Ya memang sih si ibu koleganya nggak pakai masker ketika itu gitu. Iya. Nah, terus Bang, ada sekarang berarti tetap berkantor seperti normal ya, bukan working from home ya kalau dari Kominfo ya? Kalau saya iya ya, karena saya pimpinan ya, maksudnya di level yang bertanggung jawab itu, kalau secara kantor kami staffnya itu hanya boleh 25%. Jadi ibaratnya pegawai Kominfo itu 3.000 orang ya. Keseluruhan Indonesia yang di kantor pusat itu ada 1.000 orang yang masuk kantor tuh maksimal 25%, berarti maksimal hanya 250 orang di kantor pusat yang hadir. Dan pimpinan seperti kami itu mau tidak mau rata-rata sih masuk karena ya kita yang ngatur flow kerjanya kan, biar karena secara umum ngaturnya juga jauh lebih enak, apalagi model saya harus selalu pantau dengan sekjen, dengan Pak Menteri misalnya. Mau nggak mau dari kantor. Tapi secara umum, teman-teman tim saya, Biro Humas itu, misalnya Mbak Mima, itu 75%-nya dari rumah bekerjanya. Iya. Lumayan ya, bagus ya 75% setidaknya. Ya memang kalau Bang Nando ini kan kerjaannya kan cukup mobile ya Bang. Aku ingat Bang Nando tuh selalu kesana kemari. Dulu sebelum COVID tuh sebentar ada di mana, sebentar ada di mana. Pokoknya Bang Nando ini beredar di sekitar ASEAN dan di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kayak jaringan Telkom gitu, menjangkau seluruh Nusantara nih Bang Nando nih. Siap. Kayak Mbak Bima dulu juga, kemana-mana tuh sebelum merit. Iya, sebelum merit gitu, sampai kecapean, akhirnya merit aja deh gitu. Merit aja deh. Tapi setelah merit pun masih pergi-pergi juga. Tapi sudah sama suami dan anak. Iya, alhamdulillah. Sekarang pergi-perginya beda gitu loh, Bang. Nah, terus istri dan anak gimana, Bang, kondisinya sekarang? Mereka aman. Mereka di rumah kan. Jadi kan sudah, sudah dari awal kan mereka sudah kita jarak kan. Jadi mereka aman cenderung. Sehat mereka. Ada yang tinggal di rumah pun aman. Iya. Sekarang Bang Nando itu kalau makan peletnya itu rasanya udah balik belum Bang? Udah balik. Jadi, udah balik Mbak Mima. Jadi yang sempat nggak ngerasa itu hanya 6 hari di Wisma Atlet. Oh iya. Setelah hari ke-7. Ya. Karena ada beberapa berita tuh yang aku baca tuh, tapi ini case by case ya, bukan semuanya. Ada beberapa survivor COVID itu tuh mereka nggak bisa kayak rasa-rasa tertentu tuh hilang katanya. Rasa tertentu tuh hilang gitu setelah mereka sembuh. Ada yang bilang penciumannya nggak setajam sebelum mereka terkena gitu, terjangkit COVID. Bang Nando kalau penciumannya gimana? Balik lagi normal atau gimana? Kalau saya sih balik normal Mbak Mima. Jadi ya kategorinya misalnya ya bawang, ya bumbu dapur itu masih ini bawang, ini bawang merah, bawang putih, cabai, merica, lada bisa bedakan kan. Kemudian parfum yang biasa saya pakai, istri pakai, itu juga bisa bedain. Jadi memang tergantung kali Mbak Mima, beda-beda orang kali. Iya, memang itu by case ya, nggak mungkin juga levelnya menentukan, kita nggak tahu juga gitu loh Bang. Ya sekarang kalau di Kominfo itu Bang, kalau masuk kantor buat yang bekerja itu ada temperatur cek nggak ketika masuk kantor? Betul Mbak Mima. Waktu awal-awal itu kita pakai termogan ya. Iya. Setelah saya pikir, kebetulan saya juga dapat double job ya, ngurusin rumah tangganya Kominfo ya. Iya. Jadi saya pikir ketika biasanya yang lakukan pengukuran menggunakan termogan itu security kantor ya. Itu mereka kan tetap berdiri di depan kita paling tidak dalam jarak 1 meteran kan. Iya. Tetap punya risiko karena tangannya dia walaupun dia pakai
sarung tangan, Sarung tangan. itu tetap berisiko. Jadi kemudian saya punya Iya. ide di kantor itu pakai sebuah sistem layar yang Iya. mengukur suhu otomatis. Jadi Oh, kita iya. hanya berhadapan dengan layar, sehingga kemudian udah setelah di bawah 37,6 ya, Iya, iya. 37,3 itu yang boleh masuk kantor. Iya. Kita punya tanda, dikasih stiker, ada stiker warna Oh, biru atau warna hijau, itu berarti Anda aman, sehingga oh Anda gitu. hari ini boleh ke kantor. Tapi kalau suhu badannya di atas 37,3 atau 3 berapa, saya lupa persisnya, itu Anda harus ke klinik. Iya, iya, iya. Akan di hari itu bisa saja setelah dapat apa dari klinik, bisa direkomendasikan untuk pulang saja ke rumah. Iya, iya. Itu yang Bang Nando sebut itu tuh yang kayak sensor, otomatis sensor itu dipakai di Jepang, Bang. Terutama di toko-toko besar di mall gitu. Jadi kalau di mall ya, kita tuh seperti handphone gitu, tapi kita berdiri di depan handphone itu. Nanti badannya itu, si handphone itu akan mengukur badan suhu tubuh kita. Kalaupun kita nggak berdiri dekat handphone gitu, asal kita lewat gitu, dari si sensor handphonenya itu menangkap suhu badan kita. Jadi si badan kita itu kalau yang normal, itu keluar di monitor, badan kita itu warnanya hijau, Bang. Ya, sama, jadi kalau betul. udah di atas gitu badannya tuh merah. Nah, kalau merah. Di mall-mall merah. Kalau di mall-mall besar itu nggak perlu berdiri di depan monitornya lagi, tinggal lewat aja itu di tag. Tinggal lewat di tag. Nah, selama ini sih, selama saya ke mall-mall dan toko-toko yang pakai yang sensogram, apa sih namanya itu ya, belum pernah bunyi alatnya. Jadi belum pernah ada yang mendetek di atas 37,5 gitu loh. Ngomong-ngomong 37,5, Bang, waktu spring kemarin tuh, kita kan jalan-jalan tuh, Bang Nando kan lihat tuh di Facebook saya tuh, zamannya Sakura kan kita masih keliling-keliling. Betul. Itu saya sempat 37,9, Bang. Wow, panas. Panas. Tapi kan suami juga panas. Cuman suami 37,6. Saya 37,9. Jadi selama beberapa hari itu kita di rumah aja tidur seharian, Bang, gitu. Dan kita nggak ke klinik gitu. Dan di hari kita pergi jalan-jalan itu, dan kita juga ke red zone ya. Red zone-nya itu di Shinjuku ya. Shinjuku itu di hari kita pergi yang weekend itu tuh ada lebih dari 1.000 orang yang terinfeksi di daerah Shinjuku aja. Jadi mungkin kita juga udah kena tapi recover sendiri gitu loh. Recover sendiri. Betul, syukurlah, aduh. Iya, tapi tetap rasa makanan, nafsu makan sih nggak hilang gitu loh. Nafsu makan sih untungnya nggak hilang gitu loh. Apalagi masakan Jepang, Pak Mima. Aduh, masakan Jepang tuh paling enak-enak. Iya gitu. Iya, makanan Jepang sih enak gitu loh. Dan makanya kan nih terlihat makmur kan, Bang? Pasti, jelas lah, pasti. Makmur sekali, Mbak Mima. Tapi aku senang banget loh ngelihat Bang Nando tuh, maksudnya tuh masih fresh, kelihatan fresh gitu loh. Nggak kelihatan yang kalau orang kayak orang layu kayak kecapean gitu loh, atau orang sakit nggak kelihatan. Kalau habis sakit memang kadang-kadang kalau dilihat orang mesti cenderung mukanya kayak loyo gitu ya. Iya, tapi Bang Nando cerah banget loh, berarti tuh bagus banget. Puji Tuhan. Mungkin karena maksud saya di rumah sakit banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung, teman-teman juga mengabari, memberikan kadang-kadang misalnya nih Mbak Mima, kan waktu itu saya ini pasti sebuah yang menarik, mengapa saya sampai mendeklar ke publik kan? Itu kan sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Itu kan tidak wajib seseorang untuk saya kena COVID, tidak wajib. Tapi mengapa saya melakukan itu? Karena saya belajar nih dengan saya sudah kena ini, kesempatan saya nanti akan bercerita tentang Wisma Atlet, kesempatan saya akan menjelaskan rangkaian yang saya alami itu saya harapkan berguna bagi yang teman-teman yang masih saat ini masih sehat. Iya, gitu. Benar. Jadi kalau seandainya saya tidak mendeklar, ya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu ya, tidak akan pernah kebuka, orang lain yang tidak akan pernah mendapatkan ilmunya dari apa yang saya pernah alami. Itu sih kenapa saya mengambil sikap untuk deklar ke publik. Iya,
Benar sih Bang, jadi tuh supaya sekalian juga bukti kalau semua orang tuh regardless pakai masker juga masih bisa kena kalau kita tidak hati-hati gitu. Dan Betul. kadang-kadang udah hati-hati juga dengan kontak yang kita tidak tahu apakah benar positif terkena atau enggak, kita bisa terinfeksi juga gitu loh. Dan Iya, bukti juga kalau si corona itu nyata adanya gitu loh, bukan sekedar flu aja, kalau didiamkan bisa menjadi lebih parah gitu. betul, 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 Iya, Mbak Mimi. tapi Bang Nando itu maksudnya itu beruntung banget bisa menemukan itu di awal dan bersyukur juga kolega Bang Nando yang lainnya itu cepat-cepat informasiin, oh dia kan kemungkinan kena karena kan si kolega Bang Nando itu tuh ternyata nggak ngasih tahu ke Bang Nando kalau beliau kemungkinan terkena gitu loh. Betul, betul Mbak Bima. Jadi ketika kami posisi saya sudah dinyatakan positif, satu ruangan dengan saya itu kami lakukan swab test semua. Iya benar-benar. Sehingga kemudian ada dua yang kena yang memang Iya. pada saat hari H yang itu memang kontaknya dekat juga dengan ibu kolega tadi. Iya. Sehingga kemudian tapi setelah itu yang lain semua aman. Iya. Ini bukan termasuk salah satu tracing yang Bang Nando Ya, lakukan dan kolega yang lakukan itu termasuk tracing, dan menurut saya itu penting banget supaya mencegah penyebaran lebih lanjut dari COVID gitu. Kalau menurut aku sih nggak perlu ditutupin dan nggak perlu juga yang udah tahu langsung mendiskriminasikan orang yang terjangkit gitu loh. Justru itu betul. lebih menjadikan kita juga untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Nah, ini Iya, sekedar sharing aja ya, Bang. Sekedar sharing iya, tanpa bermaksud untuk menjudge, karena kan situasi berbeda-beda. Di Jepang, betul. kenapa ini bisa salah satu yang menyebabkan Jepang itu bisa penyebaran COVID-nya itu bisa terkontrol adalah tracing-nya dan social responsibility juga, Bang. Jadi orang begitu rasa udah nggak enak gitu, langsung mereka informasiin pengumuman mereka self karantin gitu. Benar-benar self karantin, dan semua orang itu ketika pertama kali COVID keluar gitu, semua orang udah pakai masker sampai masker itu habis Bang di pasaran. Itu dari bulan Februari awal kita udah nggak ketemu masker, sempat sampai bulan Maret gitu loh. Boleh. Sempat nggak ketemu bulan Maret tahun ini karena orang-orang udah kayak autopilot aja pakai masker gitu. Dan di kereta-kereta juga orang-orang itu juga kalau nggak pakai masker gitu ya, itu diliatin orang-orang. Dan kalau ketemu kakek nenek gitu yang udah uzur-uzur gitu, mereka berani ngomelin yang nggak mau pakai masker gitu. Ya, dan waktu liburan Tokyo itu termasuk red zone karena yang terinfeksi, jumlah yang terinfeksi sehari-hari itu lebih dari 200 orang. Sampai bulan lalu, sampai bulan ini juga masih lebih dari 200-an orang. Sampai itu waktu liburan besar public holiday di Jepang, bulan April, bulan Mei gitu tuh, orang-orang dari Tokyo tidak diizinkan orang tuanya atau keluarganya untuk mudik. Dan itu banyak mayoritas nggak mau mudik karena mereka takut mereka bawa virus ke daerah yang tempat mereka tuju gitu loh. Dan Kesadarannya bagus banget ya. Ya, itu bagian dari social responsibility juga. Dan orang tua itu, apalagi orang tua yang tinggalnya di desa-desa gitu, itu kan Jepang ini termasuk close knit society ya Bang ya. Jadi orang itu dekat banget. Jadi itu kalau ketahuan satu misalnya si A baru kedatangan anaknya dari Tokyo, ternyata anaknya bawa virus. Itu mereka bisa dikucilkan dan bisa kayak dihares sama satu desa karena dianggap mengancam keselamatan seluruh orang di desa itu gitu loh. Itu adalah bentuk kesamaan. Jadinya tuh terutama yang muda-muda yang tadinya cuek-cuek tuh Bang, masih nggak pakai masker apa itu tuh kayaknya tuh jadi mereka itu sama orang tuanya yang masih bandel-bandel gitu, nggak ada awareness gitu, sama orang tuanya itu benar-benar kayak diarahkan lah gitu, dan
banyak juga terjadi ya kayak social harassment juga gitu loh. Di satu sisi itu juga benar, tapi ada baiknya itu dilakukan supaya orang terbuka matanya. Dan Betul. sekarang yang muda-muda juga benar-benar menjaga lah gitu, menjaga. Dan itu yang memungkinkan dari pihak otoritas itu tuh untuk mudah melakukan tracing. Makanya di Jepang sampai sekarang itu masih 80 ribuan apa hampir 90 ribuan loh Bang. Gitu salah satunya gitu. Mudah-mudahan di Indonesia bisa ngikutin juga ya. Jadi kalau udah terkena nggak usah malu, tapi juga yang tahu nggak usah juga bully gitu loh. Nggak usah bully atau harassment gitu loh. Gitu. Benar. Benar Pak, memang jadi maksudnya ini bukan aib gitu loh. Iya, bukan ini kita aib. bukan melakukan perilaku menyimpang lalu kena gitu. Iya, justru kita dengan kita kasih tahu saya terkena gitu, justru kita kasih kayak lampu merah ke orang-orang biar jangan bersinggungan sama kita dan kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita gitu loh. Betul. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa seperti itu ya Bang ya. Amin. Nah, kalau dari Kominfo nih Bang, dari kondisi sekarang, masih dinas luar negeri nggak? Masih dinas, bukan, sorry, maaf. Dinas luar negeri di zaman sekarang mah idaman orang ya Bang ya. Zaman orang nih. Iya. Waduh, mau banget. Masih tugas-tugas daerah nggak di Nusantara? Teman kantor yang lain yang sehat-sehat itu ada sih 1-2 penugasan. Tapi saya belum memberanikan diri lah. Biar di kantor aja. Ini pun misalnya ada tim yang harus rapat di Bogor atau Depok gitu. Itu saya belum ikut lah. Iya. Jadi bukan apa-apa, maksudnya biar jaga stamina-nya benar-benar jangan terlalu terkuras banget karena ya baru pulih dari sakit kan. Iya benar. Kalaupun ke kantor ya udah ke kantor aja, urusan di kantor habis balik ke rumah. Gitu. Iya benar, bagus tuh Bang gitu loh. Jadi juga nggak kecapean juga gitu loh. Betul. Ya oke deh Bang, terima kasih banyak udah mau jadi narasumber, udah berbagi buat teman-teman semuanya gitu loh. Kapan-kapan kita berbagi, bahas lagi ceritanya. Mungkin kita bahas ini ya, e-learning ya Bang. E-learning itu bagus loh Bang. Atau tentang sharing tentang makanan Jepang, aku penggemar makanan Jepang soalnya. Boleh teman-teman mau nanya tentang makanan Jepang, mau jalan-jalan di Jepang, ayo kita atur waktunya. Iya, aduh menarik nih. Kalau fokus ini channelnya Mami apa tentang Jepang, kehidupan Jepang? Macam-macam sih Bang, curhat mama-mama juga ada, unboxing juga ada, review parfum juga ada. Wow, gado-gado ya rapat. Jadi ini orang nggak punya kerjaan gitu loh ceritanya. Ada ikutan lihat milenial ini kan nih, jadi mama-mama ini pengen juga gitu loh Bang. Nggak apa-apa, memang justru berbagi ilmu, berbagi informasi, sharing. Iya, nanti itu ya ada teman kita yang dari TVRI itu ya Mbak Dina ya, yang di Seoul juga waktu itu ikut training dari pemerintah Korea yang digital broadcasting ya. Iya, nanti kapan-kapan kita reunian yuk sama yang Malaysia juga. Mbak Amira ya? Iya, Mbak Amira. Sekarang kan Amira sudah jadi istri diplomat ya? Diplomat di Turkmenistan apa ya? Ya. Oh, Turkmenistan ya. Iya, Turkmenistan. Bisa kita review cerita-cerita berbagi situasi di masing-masing negara. Next time. Betah ya di Jepang ya? Oh, betah banget Bang. Betah banget. Makanan enak, sehat, kemana-mana jalan kan, kemana-mana jalan gitu loh. Makanya kan, biarpun makan banyak gitu loh, ya tetap gemuk sih. Tapi kalau nggak olahraga lebih gemuk lagi gitu loh kalau nggak jalan. Benar, memang makanan Jepang sama tradisi budayanya itu memang menarik sih Jepang. Iya. Saya 3 kali ke Jepang tuh nggak bosan-bosan. Iya benar.
nanti mudah-mudahan ke depannya bisa travel lagi, mudah-mudahan bisa ada project lah Bang. Nanti aku abis ini tuh ya apa sih ngobrol sama Bang Nando gitu loh, yang tentang digital learning, e-learning itu gimana. Boleh Pak, jadi nggak ngomongin penyakit ya? Ya nggak ngomongin penyakit, ada juga yang kita omongin nih gitu loh, cerita gimana transisi dari konvensional education ke digital learning. Digital. Siap, setuju Mbak. Memang karena Kominfo sedang dalam proses untuk mempercepat transformasi digital. Kami dana pemerintah APBN 2021 Mbak Bima dalam sejarah yang biasa setiap tahun kami hanya dipercaya untuk mengelola 5 triliun. Tahun depan kami mengelola 16,9 triliun. Jadi hampir 4 kali lipat ya. Artinya untuk pembangunan infrastruktur TIK yang sampai saat ini masih menjadi isu kita. Enaknya kita ikutin Pak Heru juga ya. Pak Heru. Heru Sutardi ya? Heru, iya. Pak Heru pakar. Enaknya Pak Heru juga pakarnya ICT ya Bang ya. Jadi kita boleh biar bertiga. Iya bertiga. Nanti coba biar beliau agak mengkritik Kominfo juga nggak apa-apa. Iya. Nanti kita coba coba juga. Nggak tahu sekarang kayaknya ICT sektor yang di ASEAN yang pegang kebetulan orang Indonesia kalau saya nggak salah, boleh juga kita undang tuh. Jadi kita diskusi tentang ICT gitu. Boleh Pak. Heru Sutadi. Iya, Heru tadi ya Pak Heru. Ya nanti aku coba connect ke Pak Heru juga deh di Facebook, kita ngobrol-ngobrol tentang digital e-learning. Makasih banyak ya Bang Nando. Sama-sama Bima. Terima kasih ke Bang Nando dan terima kasih juga buat kalian udah nonton. Keep safe and stay healthy. Bye-bye. Bye Bang Nando. Thanks. Bye Bang Bima, thank you. Malam.